Pemirsa, sudah lama mengidap sinusitis membuat Ria Ricis akhirnya memilih untuk menjalani operasi hidung. Pilihan menjalani operasi dilakukan Ricis lantaran Ricis merasa terganggu dengan sinusitis yang diidapnya hingga membuat dirinya sulit bernafas. Ditambah lagi tulang hidungnya yang bengkok semakin membuat Ricis tak nyaman. Dalam channel YouTube miliknya, Ricis membagikan momen saat dirinya berada di rumah sakit untuk melakukan tes lab sebelum menjalani operasi. Lantas benarkah Okky Setiana Dewi tak tahu jika Ricis akan menjalani operasi sinusitis? Dan sekarang kita di rumah sakit. Tapi ini masuk sini. Ya. Ih, kita pakai baju sama. Sama-sama aja, sama-sama kedung seempat. Dan sekarang kita mau ronsen dulu, ronsen paru-paru. Dan apa lagi Mas? Ngapain lagi? Lab. Tes lab. Halo. Narsis Bapak. Sapa-sapa keluarga Pak. Aku deg-degan banget soalnya nanti kan pas OP dibius total. Takut nggak bangun nggak sih? Enggak dong, kan amit. Aku takutin itu doang. Moana masih bayi lagi guys. Doain aku sudah takut banget, aku deg-degan banget. Yang paling aku takutin baju kita kebuka. Nanti orang salah manggil Rian. Kan versi saya Sama-sama rajut lagi pasti. Tentu aku nggak pakai sepatu kit. Yaudah deh guys, aku deg-degan banget nih sekarang. Doain ya, udah bisa bernafas. Semangat pejuang sinus. Pejuang nafas untuk orang-orang yang sakit sinus. Oke. Ya, Icis tadi baru memberikan informasi bahwa baru dapat jadwal operasinya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini dia akan operasi karena ternyata dia punya sinus ya kalau nggak salah ya, sehingga hidungnya tuh sebenarnya agak bengkok gitu. Jadi itu yang buat dia memang kadang-kadang agak punya gangguan sedikit dalam pernapasannya. Jadi memang dia harus operasi untuk buat dia lebih nyaman dalam bernafas. Ya, Ricis memang baru kali ini memberanikan diri untuk operasi lantaran dirinya sudah merasa terganggu dengan sinusitis yang dideritanya. Apalagi jika sinusitisnya kambuh membuat Ricis sulit bernafas hingga membuat dirinya masuk rumah sakit. Lantas benarkah jelang operasi, Ricis dilanda rasa takut? Cuman yang aku takutin kan, soalnya kan kita kan bius total cuy. Takut amit-amit. Bangun sih bangun deh, cuman namanya orang bius total kan pindah alam. Takut. Jadi ini cuma dikikis ya, bukan dimancungin. Nanti teman-teman ada berita, Ria Ricis operasi hidung, memancungkan hidung jadi begini. Enggak, cuma dikikis doang. Jadi belok gitu, kayak belok. Kayak gitulah. Doain ya teman-teman, aku ingin sekali bisa bernafas lagi. Yang saya tahu kemarin itu kami sempat syuting. Kami kan punya program di salah satu stasiun TV, syuting di tempat-tempat yang banyak yang memerlukan pertolongan lah. Nah, salah satunya kami sempat syuting di tempat yang memang debu sangat banyak dan kemudian agak tertutup gitu. Nah, itu memang beliau agak terganggu di pernafasannya. Jadi saya bisa lihat seharian kita syuting di situ beliau agak agak ngerasa sesuatu di kesehatannya gitu. Sementara kita ini kan orang-orang biasa kan nggak apa-apa ya, maksudnya menghirup debu kah atau menghirup apa tuh lebih cenderung biasa. Cuman Icis karena ada penyakit itu jadi dia memang agak merasa sakit gitu, merasa sesuatu di hidungnya. Gitu. Keputusan Ricis untuk menjalani operasi sinusitis agar nantinya Ricis bisa menyelam dengan nyaman. Ya, bagi Ricis yang memiliki hobi renang dan menyelam, sinusitis memang sangat mengganggu. Bahkan beberapa waktu lalu, Ricis mengaku hidungnya sempat mengeluarkan darah usai dirinya diving di kedalaman 10 meter. Laboratorium. Nih, jadi kalau kalian lihat hidung aku tuh nggak simetris kan, karena tulangnya tuh bengkok. Nah, itu yang nyebabin nggak bisa nafas satu. Yang kedua, adanya sinus. Nah, sinus aku itu udah sampai jidat gitu loh. Ingat nggak kali waktu aku di Bajo yang aku nggak bisa nyelam? Nah, waktu di TDC Tribuan, nah kenapa aku bisa nyelam? Karena kan aku equalizing. Tapi teman-teman tahu nggak? Waktu aku nyelam 10 meter itu hidung aku bleeding berdarah. Hidung aku tuh berdarah banget, tapi nggak sempat kerekam karena dibilang panik sih enggak. Karena itu adalah hal yang wajar dialami setiap para diver penyelam. Tapi kalau dalam ilmu kesehatan sinus aku tuh udah yang harus diobatin gitu loh. Enggak, itu saya walau alam ya, mungkin dokternya mungkin yang bisa jelasin. Cuman saya rasa itu bukan dari air deh gitu. Walau alam ya, kayaknya itu bukan dari air deh. Memang dari struktur hidungnya dari lahir kayaknya ya. Saya takut salah, nanti coba tanya lagi sama Icisnya. Kalau secara air kan Icis
dia sebenarnya punya license diving. Dia tuh sebenarnya atlet penyelam sih sebenarnya, karena dia udah punya license. Jadi kita nih orang-orang biasa tuh saya aja nggak bisa ya. Nah dia tuh bisa begitu karena dia udah dapat license-nya untuk diving. Rencananya Ricis akan menjalani operasi sebelum Hari Raya Idul Adha agar nantinya Ricis bisa merayakan Hari Raya bersama keluarganya dalam kondisi yang sehat. Jadi insya Allah minggu ini sebelum Idul Adha aku udah harus OP biar pas Idul Adha aku udah sehat, ketemu sama Hayabusa aku udah dalam keadaan sehat. Jika jelang Idul Adha, Ricis tengah bersiap menjalani operasi, sang kakak Oki Setiana Dewi dan sang suami Ori Fitrio serta sang bunda Yunifah Lismawati justru akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum berangkat, Oki dan Rio pun menyempatkan diri untuk bercengkrama bersama anak-anak serta menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan ibadah haji untuk Rio dan dirinya. Perginya agak lama ya. Kenapa? Karena ibadah haji itu memerlukan waktu yang agak lama, oke nak? Ya, jadi nanti Uma sama Baba tidak ada di rumah, kakak-kakak sama Mbak, Bibi sama suster, ya nanti jalan-jalan sama Icis, ya, oke? Nah mau kemana? Nanti kalau ada, kalau ada apa-apa nanti telepon Uma, video call Uma sekali boleh, oke? Mau Oji sama Eci pergi ke haji juga. Aneh jazakallah. Oke. Jadi kalau ada apa-apa bisa telepon Uma, bisa voice note Uma, oke? Setiap hari, oke sayang? Ya. Oke deh. Nanti Voice note. bobonya sama siapa? Bobonya? Bobonya sama. Ya ditemenin. Bobonya rame-rame ya, Sama. satu kamar ya. Aduh. Ya jangan gitu dong. Oke. Sekarang peluk Uma, terus kita pergi ke bandara. Yeay. Khadijah kalau mau tidur, kalau bilang Uma ceritain dong. Khadijah boleh video call Uma, oke? Khadijah boleh video call Uma. Khadijah mau tidur ceritain lagi dong gitu. Oke? Boleh video call Uma, oke? Insya Allah kalau Allah takdirkan, memang rencananya pada malam hari ini saya, ibu, dan suami kami akan berangkat haji. Yang mana ini adalah haji kedua kami. Sebelumnya tahun 2017 saya berangkat haji juga sama suami, ibu juga pernah sebelumnya. Dengan izin Allah, insya Allah kami berangkat haji. Namun memang saya di sana bertugas untuk membersamai para jemaah. Jadi memang tiap hari saya bertugas untuk memberikan tausiah-tausiah untuk para jemaah-jemaah perempuan yang ada di sana seperti itu. Dan tentu ini perjalanan yang pastinya berbeda karena sekarang kan sudah ada 4 anak. Dan biasanya kami ini, saya, suami maupun ibu saya, kita bergantian kalau pergi itu. Sehingga ada orang yang di rumah untuk menjaga anak-anak. Namun takdir Allah, alhamdulillah, kali ini memang ibu, saya, suami semuanya pergi. Sehingga 4 anak memang harus di rumah. Dimana mereka juga dalam kondisi yang liburan sangat panjang, liburan kenaikan kelas. Jadi memang saya harus berpikir bagaimana caranya supaya mereka tetap ada aktivitas walaupun mereka sedang libur panjang sehingga tidak bosan atau tidak menonton TV terus-terusan atau melihat gadget dan sebagainya. Jadi memang sebelum keberangkatan itu cukup hektik ya karena saya meninggalkan Indonesia ini 3 minggu lebih ya, hampir sebulan. Sehingga saya berusaha untuk sebelum saya pergi semuanya udah beres. Semuanya udah beres tuh ya kerjaan ataupun urusan di pesantren ataupun urusan anak-anak, urusan rumah sakitnya Sulaiman, obat-obatan Sulaiman semuanya udah beres. Dan alhamdulillah semuanya udah beres sehingga malam ini bisa berangkat haji dengan tenang. Tadi juga saya memahamkan kepada anak-anak, sebenarnya kami setiap malam kan punya pillow talk ya, bahwa kami setiap malam sama anak-anak itu selalu ngobrol banyak hal dan mereka udah tahu tentang haji. Namun tadi saya menjelaskan kembali kepada anak-anak tentang haji secara sederhana dan kemudian saya katakan kepada mereka bahwa nggak ada yang berbeda. Biasanya kalau sebelum tidur anak-anak itu punya kebiasaan saya harus menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi kepada mereka. Jadi kalau saya nggak ada, biasanya mereka akan telepon untuk video call untuk saya cerita sambil mereka akhirnya tertidur. Jadi saya katakan pada mereka kebiasaan itu juga insya Allah tidak akan hilang. Kecuali pada saat tawaf mungkin ya, atau pada saat sa'i mungkin nggak bisa. Tapi dimanapun saya berada, ketika anak-anak mau tidur, insya Allah mudah-mudahan tetap bisa membacakan kisah-kisah itu lewat video call seperti itu. Pergi haji kali ini memang dirasa berbeda bagi Oki. Apalagi kali ini, Oki harus membawa sang bunda yang menderita autoimun yang membuat Oki harus lebih ekstra memperhatikan dan menjaga sang bunda. Namun Oki bersyukur kali ini ada Rio sang suami yang akan membantu dirinya menjaga sang bunda.
Oh iya, itu yang cukup membuat saya agak khawatir karena ibu itu kan autoimun sebetulnya. Dengan penyakit autoimunnya itu, ibu tidak bisa karena terik sinar matahari. Sebenarnya dalam hati kecil memang, walaupun memang kami sudah menyediakan kursi roda buat ibu, dan ibu juga sudah request mungkin kemungkinan nanti kalau kondisinya nggak terlalu sehat, mungkin nanti sa'inya juga pakai kursi roda. Kemudian tawafnya kan kalau sekarang tawaf tuh nggak harus selalu di area utama kan, ada tawaf yang di lantai yang ada atapnya gitu. Nanti kita lihat, tapi biasanya kalau di tanah suci itu banyak keajaiban sih teman-teman semua. Kadang-kadang ibu tuh tiba-tiba sembuh ketika berada di tanah suci. Namun bukan berarti kita nggak waspada ya, tetap kita waspada dan mengantisipasi. Tapi insya Allah ibu aman karena ibu terus bersama kami. Ibu di kamar bersama dengan saya setiap saat, ibu selalu bersama saya dalam melakukan rakaat ibadah haji dan sama suami, jadi ada kami insya Allah. Ya, ngaji terus lah. Baca-baca terus, ngaji terus. Ngaji terus dari bangun tidur, mau tidur. Ngaji terus kita supaya nanti di sana ini biasanya kan Allah suka di sana, kalau di sini kenapa di sana suka ini suka dibalas sih katanya gitu ya Isma ya. Yang kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini, nanti di sana ditunjukin sama Allah kebiasaan di sana. Jadi kan alhamdulillah sih saya dari dulu sih suka ngaji, alhamdulillah. Jadi ini mempersiapkan kesehatan juga nanti di sana juga akan begitu juga. Iya berdoa terus ya Allah, semoga diberi kesehatan, diberi itu. Meski bagi Oki ini adalah kali kedua dirinya menunaikan ibadah haji, namun tetap saja pergi haji kali ini dirasa berat oleh Oki lantaran harus meninggalkan anak-anaknya selama 3 minggu. Terlebih Oki harus meninggalkan Sulaiman, putra bungsunya yang sejak lahir menderita penyakit langka. Lantas benarkah sebelum berangkat Oki sempat membawa Sulaiman ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatannya? Sulaiman hari ini, memang menjelang haji ini saya cukup sibuk tadi saya katakan karena harus mengerjar semua urusan supaya selesai. Termasuk hari ini tuh seharian kita berada di rumah sakit tadi. Karena Sulaiman diperiksa oleh 3 dokter. Saya pergi ke Mekah atau Madinah dalam keadaan Sulaiman yang saya tahu kondisinya. Setelah diperiksa oleh 3 dokter tadi, dokter mengatakan memang Sulaiman ada pilek sedikit tapi bukan sesuatu yang berat ya. Dan dokter mengatakan perkembangannya sangat bagus. Setiap kali bertemu dokter, setiap berkunjung ke rumah sakit, dokter selalu mengatakan ada progres. Itu yang buat saya sangat bahagia dan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak. Yang paling penting kitanya jangan kehilangan semangat sih, gitu. Jangan sedihnya berlarut-larut, nggak melakukan apapun karena selalu ada harapan, insya Allah. Jadi salah satu doa mungkin salah satunya untuk Sulaiman dan sisanya doa-doa yang lainnya yang nggak bisa disebut satu. Ya, berat bagi Oki harus meninggalkan anak-anak, apalagi kali ini Oki hanya bisa menitipkan anak-anak kepada para suster lantaran ibu dan suaminya ikut menunaikan ibadah haji. Namun Oki bersyukur lantaran para suster dan asisten rumah tangganya dapat dipercaya untuk bisa menjaga anak-anaknya. Lantas adakah doa khusus yang akan dipanjatkan Oki saat berada di tanah suci Mekah? Sebenarnya kalau dibilang lama, ini bukan pertama kali saya meninggalkan anak, karena pernah saya pergi ke Mesir waktu belajar sama Maryam, selama sebulan anak-anak lain ditinggal. Cuman ini yang pertama kali saya dan suami dan ibu semuanya nggak ada. Nah biasanya kan kalau saya nggak ada suami, atau ketika suami nggak ada saya, atau misalnya nggak ada saya nggak ada suami, ada ibu saya gitu. Cuman ini 3 orang penting bagi anak-anak ini semuanya nggak ada seperti itu, jadi itu yang agak berbeda. Tapi insya Allah karena mbak yang ada di rumah ini kan bukan orang baru kerja di rumah saya, mereka tuh rata-rata pegang anak-anak saya tuh dari kecil, udah bertahun-tahun gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar orang yang bekerja, tapi udah seperti saudara-saudara bagi kita semua, bagi saya. Jadi saya insya Allah percaya sama orang-orang baik yang Allah titipkan untuk jaga anak-anak. Nah, kalau doa banyak sekali ya, cuman kalau doa yang pastinya selalu diucapkan setiap saat, selain doa untuk kedua orang tua, khususnya kepada ayah yang telah tiada ya, Allahumma ghfir warhamhu, berikutnya adalah kesehatan Sulaiman. Di antara sekian banyak doa lainnya. Gitu.